Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Dr. Hafiz Hastuti MKom dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas algoritma DFS dan ASTAR yang beranggotakan Diki Wisnu Diwahyudi, Parlian Ganda, Safair Atmajaya, Lutfi Kamal Ananda, Hilmi Syafiq Arosid, Salwa Salsabila, Khalifio Rahmayanto Putra, Dedi Bima Nursjati, Khalik Pradana. Pada kesempatan kali ini akan membahas 7 poin, yaitu ada pengertian, fungsi, keuntungan, kelemahan, coding, pengaplikasian sehari-hari, dan bentuk perhitungan matematika. Algoritma DFS. Pengertian akan disampaikan oleh Mas Diki. Untuk pengertian dari algoritma depth first search, DFS merupakan salah satu algoritma pencarian uninformed berbasis tree yang menjelajahi node terdalam pada sebuah cabang sebelum beralih ke cabang yang lain. Ini berarti pencarian dilakukan dengan menjelajahi setiap cabang sedalam mungkin sebelum berpindah ke cabang selanjutnya. Bisa dilihat pada visualisasi di sebelah kiri. Pencarian dimulai dari node 1 menuju ke salah satu child node yaitu node 2. Dari node 2 bukan berpindah ke node 3 melainkan terus jelajahi lebih dalam lagi dari node 2 yaitu menuju ke node 4. Lalu kembali ke parent node 1 hingga semuanya sudah terjelajahi. Selanjutnya yaitu fungsi dari algoritma DFS akan disampaikan oleh Mas Atma. Fungsi algoritma DFS. Yang pertama, pencarian jalur terpendek. Yang kedua, menemukan solusi pada masalah. Yang ketiga, implementasi di berbagai domain. Dan yang terakhir, mempercepat pencarian. Keuntungan dan kelemahan dari algoritma DFS akan disampaikan oleh Mbak Salwa. Baik, terima kasih atas waktunya. Algoritma DFS juga memiliki keuntungan dan kelemahan. Yang pertama, keuntungan algoritma ini membutuhkan sedikit memori karena hanya menyimpan jalur yang sedang dijelajahi saja. Kedua, biasanya lebih cepat dibandingkan dengan algoritma pencarian lainnya jika terdapat banyak jalur yang harus dieksplorasi. Ketiga, cocok untuk menemukan jalur dalam graf yang sangat dalam. Dan kelemahan algoritma ini yaitu yang pertama, DFS tidak selalu menemukan jalur terpendek pada graf, terutama jika graf memiliki bobot pada setiap jalur. Yang kedua, algoritma ini tidak menjamin menemukan solusi jika graf memiliki siklus. Yang terakhir, tidak efektif jika graf sangat lebar karena dapat memerlukan waktu yang lama untuk mengeksplorasi jalur yang jauh di samping graf. Ini ada sedikit contoh coding dari algoritma DFS yang akan disampaikan oleh Mas Lutfi Ananda. Baik, untuk coding kami menggunakan Python, library dari default-dig untuk listnya. Dan di sini kami menggunakan OOP, terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah add edge untuk membuat simpul-simpul dari node-nya. Lalu yang kedua adalah DFS util yang berfungsi untuk menghitung algoritmanya. Dan yang terakhir adalah DFS berfungsi untuk pemanggilan kodenya. Selanjutnya yaitu ada pengaplikasian algoritma DFS dalam kehidupan sehari-hari. Akan disampaikan oleh Mas Hilmi. Baik, berikut adalah beberapa pengaplikasian algoritma DFS dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat sebagai berikut. 1. Pencarian dalam direktori komputer dapat dilakukan untuk melakukan pencarian file dalam direktori komputer. Yang kedua, pencarian rute perjalanan DFS dapat digunakan untuk mencari rute perjalanan, terutama pada rute yang kompleks. Yang ketiga, pemrosesan bahasa alami DFS dapat digunakan untuk melakukan analisis sintaksis, menelusuri setiap kemungkinan, kombinasi kata-kata dan struktur kalimat, sehingga dapat menghasilkan analisis yang akurat dan tepat. Selanjutnya yang keempat, pemetaan dan navigasi jaringan DFS dapat digunakan untuk membuat peta jaringan dan melakukan navigasi dalam jaringan. Dan yang terakhir, yang kelima, perencanaan produksi DFS dapat digunakan untuk perencanaan produksi, terutama pada produksi yang kompleks. Bentuk perhitungan matematika dari algoritma DFS akan disampaikan oleh Mas Lutfi Ananda. Baik, di sini cara kerja dari algoritma deep first search adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 4 simpul yaitu A, O, R, W, dan T. Algoritma ini akan dimulai dari simpul A. Di sini karena dimulai dari simpul A, maka A kita masukkan ke dalam stack dan juga output. Simpul A memiliki 3 tujuan yaitu O, R, dan W. Kita pilih salah satu berdasarkan urutan alfabet, yaitu kita akan memilih simpul O. Dapat dilihat simpul yang telah dikunjungi akan ditandakan dengan warna kuning. Pada simpul O yang telah dikunjungi, O akan dimasukkan juga sama seperti A ke dalam stack dan juga output. Di sini simpul O hanya memiliki satu tujuan yaitu simpul R, maka selanjutnya kita hanya dapat memilih simpul R. Setelah mengunjungi simpul R, R juga akan dimasukkan ke dalam stack dan juga output, dan selanjutnya kita akan mengunjungi simpul T. Setelah simpul T dimasukkan ke dalam output dan juga stack, berbeda dengan yang lain karena simpul T sudah tidak memiliki tujuan atau dead end,
Algoritma deep first search menggunakan sifat last in first out, oleh karena itu simpul T akan dihapus karena T adalah simpul yang terakhir masuk ke dalam stack. Sehingga posisi simpul akan mundur lagi sesuai dengan yang ada di dalam stack, yaitu mundur ke posisi simpul R. Sama seperti simpul T, simpul R sudah tidak memiliki tujuan, maka simpul R akan dihapus dari stack. Sehingga posisi simpul akan mundur lagi sesuai dengan stack, yaitu ke simpul O. Karena simpul O juga tidak memiliki tujuan, yaitu simpul A dan simpul R-nya sudah pernah dikunjungi, maka simpul O juga akan dihapus dari stack dan kembali ke simpul A. Karena simpul A masih memiliki tujuan, yaitu simpul W, maka kita akan mengunjungi simpul W. Setelah semua simpul dikunjungi, algoritma ini tidak bisa dikatakan selesai, karena algoritma DFS itu bisa dikatakan selesai jika stacknya kosong. Karena simpul W juga tidak memiliki tujuan lagi, maka simpul W akan dihapus dari stack. Maka algoritma akan kembali mengecek simpul A, tetapi karena simpul A sudah mengunjungi 3 simpul, yaitu O, R, dan juga W, maka simpul A juga akan dihapus dari stack. Jika list pada stack sudah habis, maka algoritma DFS sudah dapat dianggap selesai. Baik, berikut adalah contoh soal dari DFS. Berikut terdapat graf yang memiliki perintah untuk mencari jalur start dari simpul S ke simpul G. Graf dapat kita ubah menjadi tree, seperti di samping ini, lalu mulai dari simpul S dimasukkan ke dalam stack. Terdapat 2 simpul tetangga pada S, yaitu A dan D. Di sini kita memilih simpul berdasarkan urutan alfabet, sehingga kita akan memilih A. Setelah itu, A akan dicek terlebih dahulu. Apakah A adalah goals? Bukan. Maka masukkan A ke dalam stack dan lanjutkan simpul selanjutnya. Pada simpul B, kita cek apakah B adalah goals? Bukan. Maka masukkan B ke dalam stack. Pada B terdapat 2 simpul, yaitu C dan G. Kita ambil sesuai dengan urutan alfabet. Apakah C adalah goals? Bukan. Maka simpan C ke dalam stack dan lanjut ke simpul selanjutnya. Lalu kita cek apakah G adalah goals? Iya, maka masukkan G ke dalam stack dan progres algoritma berhenti. Berbeda dengan contoh sebelumnya, karena pada soal ini memiliki start dan goals, maka stack tidak perlu sampai kosong, karena parameter stopnya sudah diketahui. Isi dari stack tersebutlah yang menjadi jalur dari start sampai dengan goals, yaitu S, A, B, C, dan G. Oke, selanjutnya kita akan membahas algoritma A-star informed search. Pengertian dari algoritma A-star akan disampaikan oleh Mas Bima. Terima kasih Mas Olek. Pengertian algoritma A-star ini merupakan salah satu bentuk dari best first search. Algoritma ini menggunakan pencarian rute dari jumlah nilai jalur awal hingga suatu node lainnya, dengan estimasi node tersebut ke node lainnya. Algoritma ini memiliki ketepatan yang cukup tinggi, mempertimbangkan dari node awal ke suatu node dalam ekspansi setiap node yang ada. Kemudian fungsi dari algoritma A-star ini ada 4, dan keempat ini saling berkaitan. Fungsi pertama adalah mencari jalur terpendek dari suatu node, kemudian yang kedua pencarian yang lebih terarah dan terfokus, dan yang ketiga efisiensi waktu dalam pengeksekusian program, dan yang terakhir adalah mendapatkan hasil yang optimal. Algoritma ini menerapkan metode heuristik, yang dimana heuristik ini nantinya akan memecah suatu permasalahan yang ada dalam pencarian, yang tujuannya untuk menemukan suatu solusi di mana itu adalah benar. Nantinya dalam metode ini, node-node yang ada di algoritma A-star ini nantinya akan dikurangi dalam pemeriksaannya untuk mendapatkan jalur terpendek, sehingga pencarian akan lebih terarah, fokus, dan efisien serta optimal dalam hasil. Oke, untuk keuntungan dan kelemahan dari algoritma A-star akan disampaikan oleh Mas Atma. Keuntungan algoritma A-star. Yang pertama, kecepatan. A-star dapat mencari jalur terpendek dengan cepat karena menggunakan teknik heuristic function untuk memperkirakan jarak dari titik saat ini ke titik tujuan. Yang kedua, efektivitas. A-star memilih simpul yang memiliki total cost terendah untuk dieksplorasi pada setiap langkah pencarian. Yang ketiga, optimalitas. A-star dapat menjamin pencarian jalur terpendek secara optimal. Kelemahan algoritma A-star. Yang pertama, ketergantungan pada heuristik. Keakuratan jalur yang ditemukan oleh A-star sangat bergantung pada keakuratan heuristic function yang digunakan. Yang kedua, memerlukan memori yang cukup besar. A-star dapat memerlukan memori yang cukup besar untuk menyimpan daftar simpul yang telah dieksplorasi. Yang ketiga, kompleksitas. Waktu A-star tergantung pada banyaknya simpul yang harus dieksplorasi dan keakuratan heuristic function yang digunakan. Selanjutnya yaitu contoh coding dari algoritma A-star akan disampaikan oleh Mas Kalivio. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini untuk contoh coding algoritma A-star, di sini kami menggunakan kelas untuk memasukkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk membuat algoritma A-star, di mana yang pertama kita akan menginisialisasi data-data dari graph yang akan kita gunakan. Kemudian ada fungsi getNeighbor, di mana di sini kita akan menginisialisasi data simpul-simpul tetangga dari node utama. Kemudian ada juga fungsi H untuk memasukkan nilai heuristiknya. Kemudian ada fungsi utama
pertama dari algoritma ini yaitu fungsi A-star algorithm, di mana di dalam sini kita akan melakukan perhitungan mana bobot yang lebih rendah, kemudian kita juga akan membandingkan bobot-bobot antar tetangga simpul yang nanti akan dikunjungi. Selanjutnya di sini juga kami sudah melakukan suatu percobaan menggunakan suatu graf contoh dan menghasilkan output yang seperti itu. Untuk selanjutnya, pengaplikasian algoritma A-star pada kehidupan sehari-hari akan disampaikan oleh Mas Farlian. Oke, untuk pengaplikasian algoritma A-star dalam sehari-hari itu ada 5. Yang pertama, navigasi. Algoritma A-star ini digunakan dalam aplikasi itu navigasi seperti peta digital untuk menemukan jalur terpendek antar titik dan jalan raya. Yang kedua itu ada permainan video. Algoritma A-star ini juga sering digunakan dalam permainan video untuk memadu karakter atau objek dalam mencari jalan terpendek dan mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga itu ada robotika, di mana untuk mengoptimalkan jalur pergerakan robot dan mencapai titik tujuan dengan cara yang paling efisien. Yang keempat ada perencanaan rute. Dalam algoritma A-star ini untuk merencanakan rute terpendek untuk kendaraan seperti mobil, pesawat terbang, atau kapal laut. Yang terakhir itu sistem transportasi. Algoritma A-star dalam pengaturan lalu lintas dan sistem transportasi publik untuk membantu pengaturan rute dan mengurangi kemacetan. Selanjutnya itu ada bentuk perhitungan matematika dari algoritma A-star yang akan disampaikan oleh Mas Kalivio. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kita mendapatkan contoh di mana ada suatu graf yang memiliki beberapa node yaitu node A, O, R, W, dan T, dan juga Y. Di sini kita akan mencari rute mana yang paling dekat, mulai dari node A untuk menuju ke node T. Di sini kita akan memasukkan node awal yaitu node A ke dalam open list, kemudian kita bandingkan jarak bobot di antara masing-masing simpul tetangganya, yaitu simpul O, R, dan juga W. Dan di sini kita mendapati bahwa dari node A menuju ke node W adalah jarak yang paling dekat dengan harga bobotnya adalah 7. Bagaimana cara mendapatinya? Kita bisa mendapatinya dari jaraknya ini sejarak 1, kemudian heuristiknya adalah 6. Jadi kita mendapatkan harga bobotnya adalah 7. Selanjutnya kita bisa melanjutkannya mengecek simpul tetangga W, di mana simpul tetangga W adalah R dan juga Y. R dan Y ini kita bisa mendapati bahwa node R adalah harga yang paling dekat dengan W. Kemudian jaraknya adalah 2 ditambah 4, di mana harganya adalah 6. Setelah itu kita mendapati bahwa rute yang bisa kita lewati adalah A, W, kemudian R. Dan selanjutnya kita bisa mengeceknya lagi, di mana kita mendapati simpul tetangga dari R adalah O dan juga T. Kemudian kita bisa mengeceknya lagi dan mendapati bahwa harga yang paling dekat dan juga T ini sendiri adalah tujuan dari yang ingin kita sampai, maka kita bisa mendapati dari R kita langsung menuju ke T. Maka rute yang paling baik dari A menuju T adalah A, W, R, dan juga T. Sekian penjelasan perhitungan matematika dari algoritma A-star. Terima kasih. Kita akan membahas algoritma A-star, di mana contoh soalnya yaitu tentukan jarak terdekat antara simpul awal hingga simpul tujuan. Dapat kita lihat pada gambar graf seperti berikut, yaitu kita menentukan jarak terdekat dari simpul awal yaitu S dan simpul tujuan yaitu E. Simpul S terbagi menjadi 3 jalur simpul, yaitu simpul A, B, dan C. Untuk setiap perhitungannya, antara jarak ditambah nilai heuristik pada setiap simpul. Pada simpul A, yaitu jarak 7 dengan nilai heuristik 9, maka jalur S ke A yaitu 16, jalur S ke B yaitu 9, jalur S ke C yaitu 11. Dapat kita bandingkan dari ketiga perhitungan tersebut, mana jarak yang paling rendah. Tentunya S menuju B. Sekarang kita tentukan jarak dari simpul B menuju E. Dapat kita lihat, simpul B terdapat 3 jalur menuju simpul E, yaitu ke simpul A, simpul D, simpul H. Dapat kita lihat perhitungan mana yang paling rendah menuju simpul E, yaitu jika S, B, A, yaitu jarak yang ditempuh 2 ditambah 3 ditambah 9, yaitu 14, sedangkan SBD yaitu 2 ditambah 4 ditambah 8 yaitu 14, dan SBH yaitu 2 ditambah 1 ditambah 6 yaitu 9.
dapat kita simpulkan jarak terdekat yaitu dari simbol S, B, H. Dari simbol H terdapat dua jalur simbol yaitu simbol F dan simbol G. Karena kita berkeinginan mencari simbol tujuan yaitu simbol E, maka simbol F dapat kita kesampingkan. Kita hitung dari simbol H menuju simbol G. 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 yaitu 8. Dari simbol G jelas menuju final state yaitu simbol E dengan jarak 2. Dapat kita simpulkan bahwa jarak dari start state menuju final state yaitu 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 yaitu 7. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.